Ini kisah seorang laki-laki menikah dengan siluman tanpa sadar. Sebelum saya lanjutkan cerita ini, saya mohon keikhlasan teman-teman semua untuk like dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga Anda semua sehat selalu, panjang umur, dan lancar rezekinya. Baik, kita lanjut ke cerita. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan, hiduplah seorang pemuda miskin bernama Arman. Sehari-hari, ia bekerja sebagai pencari kayu di hutan dan menangkap ikan di sungai untuk bertahan hidup. Rumahnya kecil, berdinding kayu lapuk, dan atapnya sering bocor saat hujan turun. Arman dikenal sebagai pemuda yang baik hati, meski sering direndahkan oleh penduduk desa karena kemiskinannya. Usianya sudah menginjak 27 tahun, tapi belum juga menikah. Banyak gadis di desa menolak lamarannya karena menganggapnya tidak punya masa depan. Suatu hari, saat duduk sendirian di tepi sungai sambil merenungi nasibnya, Arman bergumam, "Andai saja aku punya istri yang mencintaiku apa adanya, aku tidak peduli dia dari mana, asalkan dia menerimaku." Tiba-tiba, angin berembus kencang, membuat pepohonan di sekitar sungai bergoyang. Dari kejauhan, Arman melihat seorang wanita cantik berjalan mendekat. Pakaiannya sederhana, tetapi wajahnya begitu memesona. Mata hitamnya tampak berkilau, dan rambut panjangnya terurai indah. "Sedang apa kau di sini sendirian?" tanya wanita itu dengan suara lembut. Arman terkejut, tak menyangka ada wanita seanggun ini di tengah hutan. "Aku hanya merenung, siapa kau? Aku belum pernah melihatmu di desa." Wanita itu tersenyum, lalu menjawab, "Namaku Sari. Aku hanya seorang pengembara." Tatapan mata Sari terasa begitu dalam, seolah menyimpan rahasia besar. Namun, Arman yang terpikat oleh kecantikannya tak terlalu memikirkan hal itu. Mereka pun mulai berbincang, dan dari percakapan itu, Arman merasa bahwa Sari adalah wanita yang berbeda dari yang lain. Seiring waktu, pertemuan di tepi sungai menjadi kebiasaan. Arman jatuh cinta pada Sari, dan yang mengejutkan, Sari pun menerima cintanya. Hingga suatu hari, Sari berkata, "Arman, jika kau benar-benar mencintaiku, nikahilah aku." Arman terkejut. Ia tak menyangka Sari akan mengajukan hal itu lebih dulu. Namun, tanpa ragu, ia mengangguk. "Aku bersedia, Sari. Aku akan menikahimu, meski aku hanya lelaki miskin." Sari tersenyum misterius. "Aku tidak butuh harta, Arman. Aku hanya ingin kau berjanji, jangan pernah bertanya tentang asal-usulku." Arman, yang dibutakan oleh cinta, tanpa berpikir panjang menjawab, "Aku berjanji." Tanpa ia sadari, janji itulah yang kelak akan mengantarnya pada rahasia besar yang tersembunyi di balik sosok wanita yang dinikahinya. Setelah menerima lamaran Sari, Arman merasa bahagia sekaligus heran. Tak seperti wanita lain yang selalu menuntut harta dan status, Sari justru menerima dirinya apa adanya. Namun, satu hal yang terus membekas di pikirannya, janji yang diminta Sari agar ia tidak pernah menanyakan asal-usulnya. Arman mengabaikan rasa penasaran itu dan mulai mempersiapkan pernikahan mereka. Namun, ada hal aneh yang terjadi. Saat Arman memberitahu warga desa tentang rencananya menikahi seorang wanita pengembara, tak seorang pun mengenal Sari. Bahkan, saat Arman mencoba memperkenalkan Sari kepada beberapa orang, mereka selalu merasa gelisah di dekatnya, seolah ada sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman. "Aku tidak pernah melihat gadis itu sebelumnya," kata Patua Rahman, salah satu tetua desa. "Kau yakin dia bukan orang asing yang menyimpan niat buruk?" Arman hanya tersenyum. "Aku yakin, Pak. Sari wanita baik." Meskipun banyak yang ragu, pernikahan mereka tetap dilangsungkan secara sederhana di rumah Arman. Namun, ada satu hal yang sangat aneh. Sari tidak memiliki keluarga atau kerabat sama sekali. "Aku yatim piatu," kata Sari singkat saat seseorang menanyakan tentang keluarganya. Malam itu, setelah akad nikah selesai, warga desa yang hadir pulang dengan perasaan aneh. Tak ada pesta besar, tak ada tarian atau nyanyian seperti pernikahan biasa. Bahkan beberapa orang mengaku merasakan hawa dingin ketika berada dekat dengan Sari. Namun, Arman tak peduli. Baginya, malam itu adalah malam paling bahagia dalam hidupnya. Ia kini memiliki istri, seseorang yang mencintainya tanpa melihat kemiskinannya.
Saat malam semakin larut, Sari berdiri di ambang pintu rumah mereka yang sederhana. Cahaya bulan menerpa wajahnya, membuatnya terlihat semakin cantik. Arman, katanya pelan, ingat janjimu, jangan pernah bertanya tentang asal-usulku. Apapun yang terjadi. Arman mengangguk, lalu mendekati istrinya dan menggenggam tangannya. Aku sudah berjanji, Sari. Aku tidak akan pernah melanggarnya. Namun, di luar sana, di balik pepohonan yang gelap, sepasang mata berkilau memperhatikan rumah mereka. Angin berembus pelan, membawa bisikan yang menyeramkan. Pernikahan ini bukanlah pernikahan biasa, dan Arman, tanpa ia sadari, telah memulai kisah yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan rumah menjadi sunyi, Arman duduk di tepi ranjang, menatap istrinya yang kini resmi menjadi pendamping hidupnya. Hatinya penuh kebahagiaan, tapi ada sesuatu yang mengganjal, perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Sari, yang kini mengenakan kain panjang berwarna hitam, duduk dengan tenang di dekat jendela. Cahaya bulan menyinari wajahnya yang pucat, membuatnya tampak semakin misterius. Arman, katanya dengan suara lembut, aku ingin meminta sesuatu darimu. Arman tersenyum, apapun yang kau minta, aku akan berusaha memenuhinya. Sari menatapnya dalam-dalam. Setiap malam, aku ingin tidur lebih dulu darimu. Dan saat aku tidur, jangan pernah membangunkanku, apapun yang terjadi. Permintaan itu terdengar aneh, tapi Arman mengangguk tanpa banyak berpikir. Baiklah, Sari, aku akan menuruti keinginanmu. Malam pun semakin larut, Sari berbaring lebih dulu, membelakangi Arman. Tak butuh waktu lama baginya untuk terlelap. Atau setidaknya itulah yang Arman pikirkan. Namun, saat tengah malam, Arman terbangun karena suara aneh. Seperti suara gesekan sesuatu di lantai. Pelan, seret, dan mengerikan. Jantungnya berdebar. Ia menoleh ke samping. Sari masih berbaring di tempat tidur. Tak bergerak sedikit pun. Tapi suara itu terus terdengar. Dengan hati-hati, Arman melirik ke bawah ranjang. Dalam remang-remang cahaya bulan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Sehelai kulit mengelupas dan menggeliat seperti ular yang sedang berganti kulit. Arman ingin berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. Matanya kembali ke arah Sari. Istrinya masih dalam posisi yang sama, tapi tubuhnya terasa lebih kaku, lebih aneh. Pelan-pelan, Arman mengatur napasnya. Ia menggigit bibir, mengingat janjinya. Jangan pernah bertanya tentang asal-usul Sari. Jangan pernah melanggarnya. Dengan tangan gemetar, ia menarik selimut dan memaksa dirinya kembali tidur. Namun, malam itu, untuk pertama kalinya, ia mulai merasa takut pada wanita yang baru saja ia nikahi. Di luar rumah, angin berembus kencang, daun-daun berguguran, dan dari kejauhan, terdengar suara mendesis samar-samar. Keesokan paginya, Arman bangun dengan perasaan tidak tenang. Ingatan tentang suara gesekan di lantai dan kulit yang mengelupas masih jelas di kepalanya. Ia menoleh ke samping, melihat Sari masih tidur nyenyak. Wajahnya terlihat begitu damai seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Arman menggelengkan kepala. Mungkin aku hanya berhalusinasi karena kelelahan, pikirnya. Ia mencoba mengabaikan perasaan aneh itu dan bangkit dari tempat tidur. Saat hendak keluar rumah, ia melihat sesuatu di sudut ruangan. Selembar kulit tipis berwarna pucat yang tergeletak di lantai. Jantungnya berdegup kencang. Dengan ragu, ia mendekat dan mencoba menyentuhnya. Kulit itu terasa kering, seperti kulit ular yang sudah mengelupas. Seketika bulu kuduknya berdiri. Ia buru-buru mengambil sapu dan membuangnya keluar rumah sebelum Sari bangun. Saat kembali ke dalam, Sari sudah duduk di meja makan, tersenyum lembut seperti biasa. Kau terlihat gelisah, Arman. Apa kau tidak tidur nyenyak? Tanyanya. Arman terdiam sejenak. Ia ingin menceritakan apa yang terjadi semalam. Tapi sesuatu di dalam dirinya menahannya. Ia teringat janji yang ia buat sebelum menikahi Sari. Jangan pernah bertanya tentang asal-usulnya. Apapun yang terjadi. Ia pun memaksakan senyum. Aku hanya sedikit kelelahan. Sari mengangguk dan mulai menyajikan makanan. Namun, ada satu hal lagi yang membuat Arman semakin curiga. Sari tidak pernah makan di depannya. Ia selalu menyajikan makanan untuk Arman.
Tapi setiap kali Arman mengajaknya makan bersama, Sari hanya tersenyum dan berkata, "Aku sudah makan lebih dulu." Hari demi hari berlalu, dan tanda-tanda aneh semakin sering muncul. Kadang-kadang, Arman terbangun di tengah malam dan menemukan Sari tidak ada di sampingnya. Pintu rumah sedikit terbuka, dan dari kejauhan, ia seperti mendengar suara desisan samar. Namun, setiap kali ia mencoba mencari Sari, wanita itu selalu tiba-tiba muncul kembali, seolah tidak pernah pergi kemana-mana. "Aku hanya keluar sebentar untuk menghirup udara segar," kata Sari setiap kali Arman bertanya. Arman mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, semakin lama, hatinya semakin gelisah. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh istrinya, dan ia mulai berpikir, apakah aku benar-benar mengenal wanita yang telah kunikahi ini? Hari demi hari berlalu, dan Arman semakin merasa ada sesuatu yang janggal dengan istrinya. Namun, ia tetap mencoba menepis semua kecurigaan dan meyakinkan dirinya bahwa semuanya baik-baik saja. Suatu sore, Arman dan Sari berjalan-jalan di tepi sungai, tempat pertama kali mereka bertemu. Angin sepoi-sepoi bertiup, menciptakan suasana yang tenang. Arman sesekali melirik istrinya, yang tampak begitu anggun dengan senyum misteriusnya. Saat mereka berdiri di tepi air, mata Arman tiba-tiba menangkap sesuatu yang aneh. Ia melihat bayangan dirinya di permukaan sungai, jelas dan nyata. Namun, ketika ia menoleh ke arah Sari, bayangan istrinya tidak terlihat di air. Jantung Arman berdegup kencang. Ia berkedip beberapa kali, memastikan matanya tidak salah lihat. Namun, tidak peduli dari sudut mana ia melihat, bayangan Sari tetap tidak ada. "Sari," Arman mencoba berkata dengan suara tenang. "Lihat, air sungai ini jernih sekali. Bayanganku terlihat jelas di permukaannya." Sari menoleh dan tersenyum, tapi ekspresi di wajahnya seolah sudah mengetahui apa yang sedang dipikirkan Arman. "Kau benar," katanya dengan lembut. Airnya memang sangat jernih, namun, Sari tidak sedikit pun menyinggung tentang bayangannya yang tidak muncul di permukaan air. Ia justru menggenggam tangan Arman erat-erat, seakan mencoba mengalihkan perhatian suaminya. Arman mulai merasa dingin di sekujur tubuhnya. Ia ingin bertanya, Arman ingin bertanya, ingin memastikan dengan kata-kata yang jelas, "Kenapa bayanganmu tidak ada di air, Sari?" Namun, saat ia hendak membuka mulut, matanya bertemu dengan tatapan istrinya, tatapan lembut namun dalam, seolah menyimpan sesuatu yang tak terungkap. Ada sesuatu yang menahannya untuk bertanya. Ia teringat janjinya sebelum menikahi Sari, jangan pernah bertanya tentang asal-usulnya, apapun yang terjadi. Jantungnya berdebar, tenggorokannya tercekat. Akhirnya, Arman hanya tersenyum kecil dan mengalihkan pembicaraan. "Sungai ini memang indah, ya. Rasanya seperti tempat yang penuh keajaiban." Sari tersenyum, seolah lega karena Arman tidak melanjutkan pertanyaannya. "Benar, Arman, ada banyak hal di dunia ini yang lebih baik dibiarkan menjadi misteri." Mereka pun melanjutkan perjalanan pulang. Namun, sejak saat itu, Arman semakin yakin, ada sesuatu yang tidak biasa dengan istrinya. Sesuatu yang selama ini disembunyikan darinya. Malamnya, saat Sari sudah tidur, Arman duduk di tepi ranjang, memikirkan semua keanehan yang telah ia alami. Kulit mengelupas di lantai, suara mendesis di malam hari, dan sekarang bayangan yang tidak muncul di air. "Kau sebenarnya siapa, Sari?" Namun, ia tahu ia belum bisa menanyakan hal itu. Tidak sekarang. Arman memutuskan satu hal, ia harus mencari tahu sendiri. Tanpa sepengetahuan Sari, malam itu, setelah memastikan Sari tertidur lelap, Arman berbaring dengan mata terbuka, pura-pura tidur sambil menunggu sesuatu terjadi. Ia ingin tahu kemana Sari selalu pergi di tengah malam dan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Sekitar tengah malam, Arman mendengar suara halus, suara gesekan lembut di lantai, sama seperti malam-malam sebelumnya. Dengan hati-hati, ia mengintip dari balik selimut. Sari bangkit dari tempat tidur dengan gerakan yang aneh, hampir seperti melayang. Ia berjalan perlahan menuju pintu depan, lalu membukanya tanpa suara. Arman menahan napas. Ia menunggu beberapa saat sebelum bangkit perlahan dan mengikuti Sari dari kejauhan. Di luar, bulan bersinar terang,
menerangi jalan setapak menuju hutan di belakang rumah mereka. Arman mengikuti langkah Sari yang berjalan dengan tenang, seolah memiliki tujuan tertentu. Semakin jauh mereka berjalan, semakin sunyi suasana di sekitar. Tidak ada suara burung malam atau hewan liar, hanya suara langkah Sari yang terdengar, dan suara desisan samar yang mulai muncul. Arman bersembunyi di balik pohon besar, menahan debar jantungnya yang berdetak cepat. Dari celah daun, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tengah tanah lapang yang diterangi cahaya bulan, Sari berdiri tegak. Perlahan, ia mulai melepas kain yang membalut tubuhnya. Namun, bukan tubuh manusia yang terlihat di bawahnya. Arman membelalakkan mata, kulit Sari mulai berubah, bentuk tubuhnya memanjang, bersisik mengilap, dan sepasang mata hitamnya berkilau di kegelapan. Arman menahan napas di balik pohon. Matanya terpaku pada sosok besar yang kini berdiri di hadapannya. Sari telah berubah menjadi seekor ular raksasa. Sisiknya berkilau di bawah sinar bulan. Tubuhnya melingkar dengan elegan, dan matanya berkilat seperti permata hitam. Arman ingin berlari, ingin menjerit, tapi tubuhnya terasa lumpuh karena ketakutan. Sari mendesis pelan, lalu menundukkan kepalanya ke tanah, seolah sedang berdoa. Beberapa detik kemudian, suara gemuruh terdengar, dan tanah di sekelilingnya mulai bergerak. Dari dalam tanah, muncul ular-ular kecil yang langsung merayap mengitari tubuh Sari. Arman menutup mulutnya, menahan diri agar tidak mengeluarkan suara. Ia kini sadar, istrinya bukanlah manusia biasa, melainkan bagian dari dunia yang belum pernah ia ketahui. Arman menyadari ia tidak bisa tinggal di sana lebih lama. Dengan hati-hati, ia mulai melangkah mundur, berharap bisa kembali ke rumah tanpa ketahuan. Namun, saat ia menginjak ranting kering, suara krek menggema di udara. Ular raksasa yang tadinya diam tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mata hitamnya langsung menatap tajam ke arah tempat Arman bersembunyi. Jantung Arman hampir berhenti. Ia berbalik dan langsung berlari sekencang mungkin. Namun, baru beberapa langkah, ia merasakan sesuatu melilit kakinya. Ia jatuh tersungkur. Saat menoleh ke belakang, ia melihat ekor panjang Sari telah membelit kakinya. Dengan mudah, tubuhnya terseret kembali ke lapangan terbuka. Arman, suara Sari terdengar berbeda, lebih dalam, lebih berwibawa. Kenapa kau mengikutiku? Arman gemetar. Sari, aku hanya. Sari menatapnya lama, lalu mendesah. Perlahan, tubuhnya kembali berubah menjadi wujud manusia. Wajahnya tetap cantik, tapi kini terlihat kesedihan yang mendalam. Kau telah mengetahui rahasiaku, katanya. Aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Sari akhirnya duduk di samping Arman dan mulai bercerita. Aku bukan manusia biasa. Aku berasal dari kerajaan ular di dasar sungai. Sejak dulu, aku hidup dalam dua dunia. Dunia manusia dan dunia para ular. Tapi saat bertemu denganmu, aku ingin meninggalkan kehidupanku sebagai ular dan menjalani hidup seperti manusia biasa. Arman menatap istrinya dengan campuran ketakutan dan keheranan. Kenapa kau memilihku? Sari tersenyum tipis. Karena kau baik. Karena kau tidak pernah memandang rendah orang lain. Meski kau sendiri hidup dalam kemiskinan. Arman terdiam. Ia ingin percaya pada istrinya. Tapi bagaimana mungkin ia bisa hidup dengan seseorang yang ternyata bukan manusia? Sejak malam itu, Arman tidak bisa lagi bersikap seperti biasa. Ia mulai menjauh dari Sari dan mencari cara untuk melarikan diri. Suatu malam, ketika Sari tertidur, Arman mengemasi barangnya dan keluar diam-diam dari rumah. Ia berlari ke desa, menemui Pak Tua Rahman. Pak, tolong aku, istriku. Dia bukan manusia. Pak Tua Rahman terkejut. Apa maksudmu? Nak, ia seekor ular. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Pak Tua Rahman terdiam sesaat, lalu berkata pelan. Aku sudah lama mencurigai hal ini. Kau harus pergi dari sini, Arman. Istrimu pasti akan mencarimu. Arman mengikuti saran Pak Tua Rahman dan bersembunyi di sebuah gubuk tua di pinggir hutan. Namun, belum lama ia bersembunyi. Angin malam berembus kencang, dan suara desisan terdengar di udara. Tiba-tiba, pintu gubuk terbuka dengan keras. Di sana, berdiri Sari dengan mata bersinar tajam. Kau melanggar janjimu, Arman. Arman mundur ketakutan.
Kau sudah berjanji tidak akan bertanya tentang asal-usulku. Suara Sari kini terdengar dingin. Dan kau telah mengkhianatiku. Arman merasa tubuhnya semakin lemah. Tanpa sadar, ia berlutut di hadapan Sari. Sari menatap suaminya yang gemetar. Ia bisa saja menghukumnya. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia masih mencintai Arman. Namun, peraturan kerajaan ular tidak bisa diabaikan. Jika rahasianya terbongkar, ia harus kembali ke dunia asalnya. Arman menangis. Sari, maafkan aku mencintaimu. Tapi aku takut. Sari menutup matanya, menahan kesedihannya. Aku juga mencintaimu, Arman. Tapi aku harus pergi. Ia lalu mengangkat tangannya dan menghembuskan napas panjang. Tubuh Arman tiba-tiba terasa ringan, lalu gelap. Ketika ia terbangun, ia sudah berada di dalam rumahnya, sendirian. Hari-hari berlalu, dan Arman hidup dalam kesepian. Tak ada lagi Sari, tak ada lagi suara lembutnya di rumah. Orang-orang desa yang sebelumnya mencurigai pernikahannya mulai bertanya-tanya kemana istrinya pergi, tapi Arman hanya diam. Setiap malam, ia duduk di tepi sungai, berharap bisa melihat Sari sekali lagi. Namun, yang ada hanya desiran air dan suara desisan samar dari kejauhan. Bertahun-tahun kemudian, Arman menjadi lelaki tua yang sering duduk di tepi sungai. Ia menceritakan kisahnya kepada anak-anak desa, tentang seorang pemuda miskin yang menikahi seorang wanita cantik yang ternyata seekor ular. Tak ada yang tahu apakah kisah itu benar atau hanya dongeng belaka. Namun, setiap kali malam tiba dan bulan bersinar terang, desisan halus masih terdengar dari dasar sungai. Dan Arman selalu tersenyum sendiri, karena ia tahu, Sari masih ada di sana, mengawasinya dari kejauhan.